dunia di Clash of Champions. Kalian telah menyelesaikan tantangan Solar Enigma. Peringkat pertama, tim 1 Joshua. Peringkat kedua, tim 9 Dea. Peringkat ketiga, tim 3 Deo. Peringkat keempat, tim 2 Nabil. Peringkat kelima, tim 6 Rafael. Peringkat keenam, tim 10 Syafa. Peringkat ketujuh, tim 8 David Go. Tersisa 3 tim. Tim Gwen. Aku deg-degan banget sih waktu pengumuman itu karena ya belum disebut-sebut sampai tim ketujuh. Tim Theo. Patem Tri, aku ndek kene rada berharap gak kelim. Tapi yo koyoke rada angel iki. Tim Calvin. As bottom 3, saya berdoa ke Tuhan semoga kita lolos lah. Jujur aku ada feeling kalau misalnya bakal elimin itu timnya Gwen sih. Karena kan aku sebelah sama dia di challenge tadi. Dan aku ngeliat kalau misalnya mereka tuh lama banget input jawabannya gitu. Ayolah tim Calvin pasti bisa lolos lah, ayo. Tim yang lolos adalah tim 4 Gwen. To be honest, karena itu kita last position. Ya adalah jipernya gitu kan. Aduh gimana ya. Terus yang bisa aku bilang cuman I'm sorry guys. Kalau aku sih aku positive thinking sih sebenarnya ya. Soalnya udah aku lihat-lihat sikonnya. Aku agak lumayan pede kita bakal dapat spot terakhir. Ya tuh aku nggak ngeh tuh yang part itu. Siapa yang submit duluan, siapa yang belum submit setelah kita tuh aku nggak ngeh. Jadi aku pasrah banget. Guys, thank you so much. Tim Theo, tim Calvin. Dengan sangat menyesal, perjalanan kalian di Clash of Champions berakhir. Ya, aku sendiri, aku nggak bisa bilang aku sekecewa itu karena aku nggak punya ekspektasi yang berlebihan sejak masuk Clash of Champions Season 2 ini. Jujur, karena sini aku juga merasa ada sebuah kesalahan yang harus aku tanggung. Aku mau ya minta maaf juga untuk kalian. Buat kalian, Hafiz, Fauzan, dan Kendrick, jujur aku sangat seneng having you guys in my team. Kita eliminasi di stage ini itu bukan salah kalian, dan I could have done better as a team captain. Aku harusnya bisa handle dengan lebih baik situasi seperti ini. I think the best experience in this competition is the friends we made along the way. Karena di kompetisi ini aku bisa ketemu sama teman-teman yang wah keren-keren banget. Aku rasa ini merupakan pengalaman yang gak bakal bisa aku ulangin seumur hidupku sih. Ya.
sendiri sih kecewa ada, cuma lebih majornya kayak ya tetap have fun aja sih. Lagi juga bisa partisipasi di Clash of Champions Season 2 ini sebuah kebanggaan lah, sebuah kenangan yang indah bagiku. Tentunya dengan eliminasi ini sebuah perjalanan akhir bagiku ya di Clash of Champions Season 2. Tentunya banyak banget yang aku dapetin dari kesempatan ikut Clash of Champions Season 2 ini. Terutama aku bisa ketemu teman-temanku yang sehebat ini. Mereka adalah generasi terbaik di angkatanku. Tentunya mereka akan jadi orang-orang yang hebat di bidangnya suatu hari nanti. Mungkin di 2045 Indonesia Emas. Honestly, I kind of regretted that we didn't work as much together. To all the audience, thank you so much for the support. Thank you Ruang Guru too. Thank you for Team 5. Kecewa banget sih, ini harus perjalananku harus berakhir di sini. Aku ngerasa I already did my very best at the game and I'm already very proud that I can make it this far. Unfortunately, perjalananku di Clash of Champions Season 2 harus berakhir di sini di Solar Enigma. Menurutku sih aman ya, karena tadi akan berhasil nyelesain yang fase 1, fase yang lain-lainnya ya unfortunately nggak sempet for the time gitu. Kecewa sih, tapi nggak apa-apa deh, yang penting bisa ketemu teman-teman yang keren dari seluruh Indonesia maupun luar negeri. Keren, good luck-nya masih lanjut. Awal sudah berwarna putih. Cukup sekian, terima kasih. Polo And we'll See you guys. Aku Kelvin. Aku Keiko. Aku Austin. Aku Arkan. Tim 5. Gacor, gacor, gacor. Wow, apa nih? Semoga Spatial Max. Spatial Max. Tiba-tiba memori Batman Reload sih, aduh. Selamat datang kembali di Clash of Champions. Selamat, kalian adalah Top 32 Clash of Champions Season 2. Wah, secara nggak sadar jumlah peserta udah tinggal 32. Persaingan ke depannya pasti akan semakin ketat. Pas kita udah di 32 besar, sebenarnya tim kami itu pede-pede aja ya buat hadapin tantangan selanjutnya. Meskipun itu bakalan lebih susah. Karena di ronde sebelumnya, tim kami itu berhasil dapetin juara 1. Seneng banget sih kita lolos sampai top 32 dan gua confident kita pasti bisa bantai-bantai di next game. Round 5. Selanjutnya adalah tantangan 1 lawan 1 antar tim. Pasti kasih tahu gamenya bakal one on one tim. Aku tuh berharap tim aku bakal lawan timnya Syafa, terkhususnya di kategori spasial.
Karena kalau dapatnya memori, udah pasti sih tim aku yang bakal kalah. 4 tim yang berhasil akan lanjut ke round berikutnya. Dan 4 tim yang gagal akan menghadapi deathmatch. Oh my god. Oh, ada deathmatch. Oke. Nggak mau deathmatch saya, acau man. Aduh, cukup sekali aja deh aku masuk ke deathmatch. Itu kayak sangat traumatis. Rasanya kayak tak pisah jiwa sama badanku. Terdapat 4 tantangan yang akan pasangan tim mainkan. 2 tantangan yang menguji strategi dan spasial. Dan 2 tantangan yang menguji kemampuan memori. Ini kayak Champions Season 1 nggak sih, please? Peringkat 1 pada tantangan sebelumnya yaitu tim Joshua. Selamat, kalian akan memperoleh benefit memilih lawan yang akan dihadapi. Selain itu, tim Joshua juga mendapatkan benefit untuk memilih jenis tantangan. Ya, ternyata yang boleh milih lawan sama game cuma peringkat 1. Jadi nyesel di game sebelumnya nggak peringkat 1. Sedangkan bagi tim yang tersisa, lawan yang kalian hadapi akan didapatkan dengan cara diundi. Kalau 1 lawan 1 dengan tim lain dan kita bisa milih lawan, sebenarnya ngelihat gamenya aja sih. Kalau misalnya gamenya memori, ya jelas kita nggak mau milih timnya Shafa atau timnya Nadia. Tapi kalau gamenya yang lain, kami cukup pede sih dengan tim yang lain. Udah stop ngeliat bah. Diliatin mulu, sangat. Kok tim Joshua ngelirik-ngelirik tim aku ya? Takut banget. Lu ngapain udah lirik-lirik gue ya? Cuma ya kalau lu pilih gue ya kita mah siap aja ya. Semoga kita masih bisa dapat memori lah. Orang kita ada Grandmasternya di sini. Duh, dari tadi ngelihat Joshua lirik-lirik ke tim kami. Jujur tim aku juga udah takut, dan aku juga merasa bersalah, tapi kayaknya bakal terbantai. Maaf ya, Amara, David, dan juga Bernard. Peringkat 1, tim Joshua. Jenis tantangan apa yang akan kalian pilih dan mana lawan yang akan kalian pilih? Kami memilih game strategi spesial. Dan tim yang kami pilih untuk lawan adalah tim 10 dengan Kapten Shafa. Aku tahu Joshua pasti mau ngepilih tim aku dengan game yang bukan memori. Let's go. Oke, Sarah. Soalnya Kak Shafa itu jago memori, pengen dimatiin skillnya gitu loh, bro. Sebenarnya kami bingung banget sih mau pilih tim yang mana, tapi kami tahu bahwa Shafa itu specialty-nya memang memori. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan game memori, sepertinya sulit banget ya untuk lawannya bisa menang. Jadi ya kami memilih Shafa aja untuk bermain di game special strategi. Tim dengan peringkat selanjutnya, silakan mengambil undian lawan. Peringkat kedua dari game sebelumnya, Dean, silakan maju dan mengambil undian lawan. Saya melawan tim 4, Gwen. Deo, silakan maju dan mengambil undian lawan. Tim 8, David, go. Nabil, silakan maju dan mengambil undian lawan. Tim 6, Rafael. Silakan mengambil undian tantangan yang akan dihadapi. Memori 2. Pas tahu kalau kelompok kita dapatnya memori, itu kayak kami tuh benar-benar sesenang itu karena kami lebih pede main memori daripada spasial.
Strategi spasial. Kita pasti memilihnya memori dibanding spasial karena kita udah tahu sih kayak kekuatan kita itu dua itu udah di memori kayak si Nadia sama Jonathan. Jadi kalau kita dapat memori sih aku yakin kita pasti bakal menang sih. Puji Tuhan, kita bersyukur banget akhirnya kita nggak dapat memori, kita dapat strategi spasial. Jadi menurut aku sendiri sih ini bakal lebih balance dan lebih imbang, dan kita lihat aja nanti siapa yang bisa menang dan lolos ke babak selanjutnya. Memori 1. Pas aku tahu kalau aku ngelawan Nabil di game memori, sebenarnya aku ketawa sih dan aku takut karena di game sebelum main kartu itu aku agak kesusahan gitu. Dan ini sekarang disuruh memori lagi dan ada juara Rubik juga lagi, ada juara internasional untuk Olimpiade. Aku kayak, ya ampun guys, ini kita bisa nggak ya di game kali ini gitu. Tim yang akan memainkan tantangan strategi spasial adalah tim Joshua versus tim Shafa dan tim Deo versus tim David Go. Tim yang akan memainkan tantangan memori adalah tim Nabil versus tim Rafael dan tim Dean versus tim Gwen. Setiap tim telah mendapatkan tantangan yang akan mereka mainkan. Dan tantangan itu telah berada di depan kalian. Jadi pas kita masuk ruangan, itu ada box sama kain hitam. Kira-kira game selanjutnya apa ya? Wah, setupnya menarik nih. Aku lihat di situ ada beberapa box dan satu kain hitam. Aku curiga ini pasti ada beberapa game di sini. Pertama, game strategi spasial. Untuk mengetahuinya, Game Crew, open the box. Kenapa masuk bolak-balik ya? Kayak Uno stack gitu nggak sih? Game Crew, silakan buka kain penutup. 3, 2, 1. Aku bisa benar catur. Tantangan ini berjudul Champions Gambit, powered by Math Shacks. Champions Gambit. Saat saya mendengar bahwa nama gamenya Champions Gambit, I knew 100% ini pasti chess. And I just started looking around my team like, please somebody in the team pro chess player. Champions Gambit? Ini bukannya catur ya? Kebetulan aku juga sering sih, aku cukup hobi main catur. Saat aku dengar nama Champion Gambit, ini aku udah tahu kalau games ini bakal ngelibetin chess. Ya pasti catur sih, cuman kayak nggak mungkin sesimpel catur biasa. Kayak ada peraturan yang diubah atau misalnya bidak-bidaknya juga beda, ya nggak tahu sih. Pada tantangan ini, dua tim akan bertanding. Tim putih dan tim hitam. Masing-masing tim memiliki 6 lidah, 2 pion, 1 benteng, 1 gajah, 1 kuda, 1 raja. Misi utama setiap tim adalah menangkap bidak raja milik tim lawan. Benar catur? Kan bisa ada yang main catur nggak? Setahu aku, Bernard itu jago catur. Meskipun mungkin ya bukan atlet, tapi dia logikanya jalan banget. Aku yakin sih, tim 10 ini bisa banget buat mainin game catur ini. Yang penting tinggal teamwork-nya aja. Setiap anggota tim harus menjawab soal spasial secara individu, yaitu menghitung tumpukan kubus di layar dalam 30 detik dan memasukkan jawaban ke Adapto X. Saat aku tahu kalau soal yang diberikan itu spasial, aku sebenarnya udah cukup pede. Soalnya ketua tim aku itu pemenang juara spasial sebelumnya. Jadi ya pasti bisa dibabat habis. Tim Joshua akan memainkan Champions Gambit melawan tim Shafa.
Perhatikan aturan pergerakan bidang. Aturan gerak bidang. Pion, 1 langkah maju. Atau jika ingin menangkap bidak lawan, pion dapat bergerak secara diagonal. Benteng, horizontal atau vertikal sejauh apapun. Tidak bisa melompati bidak lain. Gajah, diagonal sejauh apapun. Tidak bisa melompati bidak lain. Kuda, hanya boleh bergerak dalam pola L. Dan kuda satu-satunya yang dapat melompati bidak lain. Raja, 1 langkah ke segala arah. Untuk bergerak, setiap anggota tim harus menjawab soal spasial secara individu, yaitu menghitung tumpukan kubus di layar dalam 30 detik dan memasukkan jawaban ke Adapto X. Jadi strategi awal kami untuk di game catur ini, kalau misalnya di game spesial kita bisa menang dan jalan terus, yaitu dengan mendevelop piece-nya ke petak pusat, yaitu dengan kuda ke C3, bishop ke A3, dan benteng ke B1 atau C1. Oke, drop-nya ke sini, tekan. What's the next attack move kalau udah kayak gini? Kalau misalnya kayak gini, anggap kita kemampuan jawab soal spasialnya sama kayak lawan, kita expected moves kita cuma 8. Kalau kita buang 3 buat ini, apakah buat karena 5 lagi kita harus ambil tim lawan. I think there was mainly a discussion on either we play aggressive or defensive. Because there were just so little space, like very limited number of chess pawns and everything. Like I feel like the best way is actually do defensive strategy. And it's also like very risky because we don't know the skill set of the other team in spatial. Ini pertama play solid dulu kali. Play solid. Tapi kalau misalnya kita ngerasa wah spasial kita udah dominate banget dan kita pede bakal ini, udah majuin aja naiknya. Oke. Langsung bisa. kan sini. Main aman dulu terus agresif. So aman dulu dan agresif. Oke. Jadi paling cepat itu kan kuda. Kudanya ke sini. Habis itu ke sini, habis itu ke sini, habis itu makan. Paling cepat. Iya. Itu udah paling cepat. Gajah itu nggak bakal berguna karena kalau rajanya masih di sini, warna gajah sama raja itu pasti beda. Wah, keren banget sih. Ini real rezeki nomplok nggak sih? Ternyata Bernard bisa main catur. Wah, udah pasti dia akan menjadi masternya. Karena ini warnanya beda nih. Artinya gajah kalau dia gerak, dia warnanya selalu sama. Jadi dia nggak bisa makan ini. Ini cuma geraknya diagonal kan? Diagonal, makanya warnanya selalu sama. Iya. Sebenarnya benteng itu kuat, tapi tapi gajahnya harus gerak. Makanya gajah gerak, benteng ke sini, makan sini. Kak Bernard adalah brain master kita. Kita bakalan majuin kuda kita dengan 4 kali jalan kita bisa makan si raja itu. Yang which is kayak maybe mungkin emang nggak bakalan secepat itu sih 4 kali maju, tapi kita usahain dulu aja. Menurut aku kayak chess kita lumayan aman lah ya. Iya. Emang yang penting sebenarnya kayak yang paling menentukan spasial ini. Iya. Sebelum kita jalanin si bidak-bidak kita harus ngerjain soal spasial dulu. Yang kayak udah berarti itu doesn't really matter tentang chessnya, tapi lebih ke spatial gamesnya. Karena kalau kita nggak bisa ngerjain, kalau tim kita average-nya jelek, nggak bisa jalan terus, bakalan kalah. Spasial ada cara ngitung cepet nggak ya? Nggak ada sih, itu mental. Itu benar-benar mental. Enggak, biasanya kalian pada hitungnya kayak ini enggak? Lihat yang bisa dibuat jadi kayak balok, jadi kayak cepat aja gitu. Iya, aku gini biasanya. Aku lihat atasnya dulu, yang kelihatan atas. Terus aku lihat pinggir dikali, terus kerjain yang kecil-kecilnya gitu. Udah, aku juga gitu. Champions, silakan tentukan peran anggota tim. Jadi tim Strategi tim kita dalam game Champions Gambit ini, pertama yaitu Zaidan menjadi raja karena dia memiliki rating yang sangat tinggi. Rating online aku di game catur ini sekitar 1900, which is lumayan tinggi dan aku pede sih buat menangin di game ini. Itu raja. Udah bener? Iya, raja sih. Yakin ya? Kuda pasti paling mungkin dimakan karena kita yang gerakin dia. Oh iya, berarti kuda. Aku yang paling gampang dimakan aja.
Aku personally pilih kuda karena memang dari awal aku tuh nggak pede buat bermain di spasial ini, dan aku rasa juga temanku yang lain ini lebih jago gitu. Lalu untuk Bernard, dia menjadi raja karena emang he is the king of the game gitu. Otak dari strategi catur maupun juga perfection dari si spasial ini gitu. Dan untuk David yang jadi gajah, Amara yang jadi benteng itu seperti itu. Sebelum tantangan dimulai, warna bidak kedua tim akan ditentukan terlebih dahulu. Tim Shafa mendapatkan bidak putih. Tim Joshua mendapatkan bidak hitam. Champions, silakan mempersiapkan diri. Tantangan ini berjudul Champions Gambit, powered by MathChamps. MathChamps Singapore Math, kursus matematika dasar dengan pendekatan kurikulum Singapura untuk anak usia 5-15 tahun. Melalui pembelajaran dengan konsep konkret, piktorial, abstrak, anak diajak memahami konsep matematika secara menyeluruh, bukan sekedar menghafal rumus. Dilengkapi dengan modul, soal-soal aplikatif, dan latihan yang membangun pemahaman sejak dini. Tersedia online dan offline di lebih dari 130 cabang di seluruh Indonesia. Siap jadi juara matematika dengan MathChamps Singapore Math. Champions Gambit, powered by MathChamps. Inilah peran anggota tim. Setiap anggota tim harus menjawab soal spasial secara individu. Champions, yaitu simak instruksi berikut impus di layar dalam 30 detik dan memasukkan jawaban ke Adapto X. Champions, are you ready? Ready! Champions Gambit dimulai. Soal pertama. Kalau dari namanya dong kan kita mikir bakal lebih fokus ke chess-nya. Tapi kayaknya di sini lebih penting kalau kita ngejawab cube-nya dengan benar. Karena kalau kita nggak bisa ngitung cube-nya dengan benar, kita juga nggak bakal gerak. Jadi apa gunanya kalau kita bisa main chess-nya, tapi di awal aja kita nggak bisa gerak gitu. Masa depan penuh tantangan baru, tapi juga penuh peluang bagi mereka yang siap berpikir kritis dan terus belajar. Di dunia yang semakin terhubung teknologi, coding melatih logika, membantu memahami masalah, dan menemukan solusi dengan cara yang kreatif. Dalam rangka ulang tahun ke-90, UOB berkolaborasi dengan Ruang Guru menghadirkan My Digital Space, program belajar literasi digital dan coding yang berkomitmen untuk memberi dukungan kepada 90.000 siswa di seluruh Indonesia. Program ini hadir di sekolah terpilih dari SD sampai SMA. Yuk, daftarkan sekolahmu. Ika, Viko, Rex, mau tahu dong rahasia biar juara matematika seperti kalian? Kalian mau jadi juara matematika juga? Ini dia aku sebenarnya caranya. Rahasianya itu untuk belajar di MathChamps. Karena untuk jadi juara lomba itu, kalian harus kuat logikanya, bukan cuma ngapalin rumus doang. Di MathChamps, kalian bakal diajarin dengan kurikulum Singapore Math loh. Setelah kalian kuat logikanya, kalian juga harus bisa ngitung cepat, supaya kalian bisa jawab soal dengan waktu yang singkat. Maksud cepat apa sih? Coba deh kasih aku soal. Boleh. 1304. Wah, keren. Kok bisa sih? Bisa dong, soalnya di MathChamps kalian bakal diajarin sampai sempurna.
Nah, kalau kalian udah paham konsep, ngitungnya udah cepet, kalian harus banyak latihan ya. Latihan dari soal basic hingga soal olimpiade. Nah, kalian juga bakal dapat monthly report dari progres belajar kalian. Dan ada star chance yang bakal kamu dapatkan di setiap challenge yang kamu selesaikan. Nah, kamu bisa jadi juara satu se-Indonesia loh. Ayo jadi juara matematika bersama Math Chance by Ruang Guru. Yang kini tersedia di ratusan cabang di seluruh Indonesia. Bayu provider nggak gitu-gitu aja. Dengan nomor aktif selamanya. Jadi nggak ribet gonta-ganti SIM card. Kuotanya utuh 24 jam. Bisa internetan siang dan malam. Dan dengan sinyal kuat Telkomsel, bikin bebas kemana aja. Yuk pakai Bayu sekarang, biar kamu bebas nggak gitu-gitu aja. Halo guys, saya Austin dan sekarang saya pengen spill tips agar GPA-nya jebol seperti saya. Pertama-tama tentunya kita harus rajin belajar dan semangat belajar. Dan untuk melakukan ini, saya sering menonton video-video dari aplikasi Ruang Guru. Tentunya kita membutuhkan jaringan internet yang kuat. Maka dari situ, saya menggunakan Bayu yang mempunyai jaringan kuat dari Telkomsel. Dengan Bayu, kalian bisa membeli kuota topping Ruang Guru, which is only 20.000 untuk 10 GB selama 30 hari. Yuk pakai Bayu sekarang. Waktu habis. Jumlah kubus pada soal nomor 1 adalah 24. Tim dengan rata-rata jawaban paling mendekati dalam waktu paling singkat adalah tim Shafa. Pas tahu jawaban kita benar di soal nomor 1, kita kayak cukup kaget sih. Soalnya kayak di sana ada anak Stanford, Oxford, anak IMO dan juga anak IFO. Yang kayak mereka keren-keren semua nggak sih? Dan ya kaget aja kalau kita bisa menang di soal itu. Jawabannya tadi, gampang. Jawabannya. 24. Sorry. Saat melakukan game, I think one of the most difficult part is actually just controlling your mentality, because in this team game, everyone is affecting each other. Like, let's say in the previous rounds, the arithmetic game, I was just playing for myself. But this one, like, I'm playing for my team. So in my head, I selalu mikir kayak, wah, if I do something wrong, it needs to affect everyone. And I think I've been around like groggy because of that. Boleh yakin ada keputusan. Tim Shafa, silakan menggerakkan bidan. Jadi kita milih gerakan kuda ke D5. Karena kita notice bahwa kalau kita punya peluncur di warna yang berbeda dengan warna raja musuh, artinya peluncur itu nggak bakal bisa makan rajanya. Jadi dalam posisi itu kuda bakal lebih kuat, karena kuda bakal bisa loncat-loncat untuk ngelewatin bidak-bidak dan eventually makan rajanya. Dan kita kalkulate emang minimal kita perlu 4 langkah buat makan rajanya. D5. Wah, baru langkah pertama udah main agresif nih kudanya. Di next round, tim kami harus bisa menangin sih buat bisa counter dari si kuda ini. Soal kedua. Tim yang berhasil adalah tim Joshua. Kok bisa?
aku salah hitung nih di sini. Untungnya teman-teman aku jawabannya benar. Jadi tim kami yang mendapat gerakan. Sorry. Mungkin kalian mikir ngatur strategi lebih susah, tapi kayak kita notice juga ngitung cube-nya jauh lebih susah. Karena satu aja yang salah ya, bakal ngerusak rata-rata dan akhirnya kita kesempatannya juga lebih kecil untuk jalan. Kalau gue B3, mereka bisa sacrifice Shafa buat gue. Jangan, cuma dulu. Kalau kita attack race, jangan. bisa dulu. Oh, bisa keluarin rook taruh sini. Yang bishop A3 ya. Buat ngeblok kuda D4. Jadi kudanya nggak bisa keluar. Bishop A3 ya. Nah, semuanya udah ke plan ini. Tinggal kita eksekusi dengan baik aja sebenarnya strategi kita ini. Kita tinggal jawab soalnya dengan akurat dan kita pasti bisa menang. Soal ketiga. Tim yang berhasil adalah tim Joshua. Jadi untuk soal ini sebenarnya cara menghitung banyak kubusnya cukup mudah. Aku menghitung per ketinggian kubus itu ada berapa pile yang tingginya setinggi itu. Jadi contohnya di soal ketiga ini, karena semua permukaan atasnya kelihatan, jadi kita bisa langsung hitung saja. Yang ketinggiannya 5 itu ada 2, yang ketinggiannya 4 itu ada 5, yang ketinggiannya 3 ada 4, yang ketinggiannya 2 ada 2, dan yang ketinggiannya 1 ada 3. Jadi kalau kita hitung, kita kalikan dan kita jumlahkan, hasilnya adalah 49 kubus. Rook C1, gimana? Rook C1 buat kontrol semua. Kontrol semua ya? Defensif ya? Iya. Ya, defensif, oke. Itu kita awalnya ada rencana buat main defensif dulu gitu. Jadi main solid. Nah setelah itu, kalau misalnya di tengah permainan kita ada kondisinya kalah, itu ntar kita bakal main agresif. Wah, semoga next move kita bisa bener nih, supaya kita bisa ngeblok serangan mereka. Nah, gue kepikiran move selanjutnya itu bakal gajah ke C6. Nah, move ini itu actually serves two purposes. Purpose pertama itu mencegah benteng mereka buat masuk ke arah raja kita. Kedua, itu buat membebasin benteng gua sendiri, supaya ketika kuda gua jalan selanjutnya, kuda itu bakal bisa disupport oleh benteng gua. Soal keempat. Wah, kita dapat move nih. Akhirnya kita bisa gerakin bishop kita ke C6 supaya benteng kita bisa gerak dan juga mencegah benteng musuh masuk ke pertahanan kita. Soal kelima, tim Joshua. Kami menggerakkan pion ke D3 buat mengontrol petak di C4 dan membuka jalan kuda ke petak D2. Soal ke-6, tim Joshua. Thanks God. Soal ke-7, tim Shafa. Soal ke-8. Tim yang berhasil adalah tim Shafa. Momen yang bikin gregetan tuh, waktu tim kami sudah ngelit 4-2, tiba-tiba tim lawan itu menyalip skor jumlah gerakan dari tim kami. Ya, kuda ke B4. Aduh, itu langsung makan nggak sih? Enggak, tapi kita bisa pakai benteng.
Oke, kita bisa balas ke benteng. Dengan cara kita harus menang. Bentar. Aduh, gambling banget sih. Oke, ya tapi kejaga ya. Kalau di soal berikutnya tim kami bisa jawab, kita harus eksekusi kudanya nih, karena kuda di sini lumayan agresif. Soal ke-9. Tim yang berhasil adalah tim Joshua. Yes. Let's go. Wait, can we kill their horse? Oh no. Kalau misalnya kita bunuh mereka, kalau kita bunuh kuda mereka, kalau kita menang ronde selanjutnya, kita bisa membunuh Bishop. Iya. If we kill their horse? Mereka sisa 3 nggak sih? Iya, sisa 3, and then our average will be better, right? So, we kill. Yeah. Kita kill apa? Kita kalau kill their horse, one of their peserta go up, Yeah, and our average. Tapi yang keluar siapa? Oh yeah, The difference with the actual Okay, number. Setelah kami mendapatkan kesempatan gerakan di sini, kami mendiskusikan apakah kami harus mengambil kuda lawan. Tetapi risikonya adalah kami bisa kehilangan gajah kami, yaitu Daniel. Dan ini mungkin bisa menurunkan rata-rata jawaban kami. Tapi kalau kuda dan maju, kuda bisa ke situ, tetap attack benteng kita. Bener sih. Kuda itu terlalu agresif. Iya. Kuda itu terlalu bahaya untuk kita. Iya. Bisa ke sini, bisa ke situ. Strategi kami awalnya sih untuk bermain aman dan defensif. Tapi karena lawan bermain agresif, akhirnya kami harus mengambil salah satu bidak mereka. Hilang kuda gitu. Iya, pasti sih. Berarti aku sepertinya tidak. Kita memang notice sih kita punya resiko kemakan, tapi mereka juga punya resiko yang lebih gede. Dan kita juga yakin kalau mereka nggak bakal berani untuk ambil resiko itu. Iya, Nggak takut dimakan sih, karena ya itu bagian dari strateginya, biar bisa lanjut ke move selanjutnya. Kuda pasti paling mungkin dimakan karena kita yang gerakin dia. Oh iya, berarti kuda. Aku yang paling gampang dimakan aja deh. Gak apa-apa. Sebenarnya semuanya itu udah berjalan sesuai sama strategi yang kita pikirin. Karena piece kuda itu, kita emang rencanain jadi piece yang paling aktif. Piece yang sering nyerang. Karena dia sering nyerang, artinya dia selalu berada di posisi dekat musuh yang sangat rawan kemakan. Nah, karena Shafa ini emang bukan bidangnya di spasial atau strategi, nah kita sengaja nih taruh dia jadi kuda, biar kalau dia kemakan, tetap nggak apa-apa, timnya tetap kuat. Soal ke-10. Tim yang berhasil adalah tim Shafa. Mereka mendapat momentum untuk membalap tim kami, dan itu membuat kami sedikit panik sih. Sekarang gunaku kumpulin poin aja deh. Yaudah. Yang penting makan dulu. Makan. Gua gerakin deh. Oh, oke. After discuss with our team, akhirnya kita mutusin untuk majuin benteng yang which is aku ke depan dan nyingkirin Daniel biar kita dapat 3 poin juga yang which is seimbang sama tim lawan. Daniel, sorry ya kita harus ngorbanin kamu buat kuda yang agresif. Sebenarnya kalau dari kita udah pasti mikirin lah kayak resiko dari setiap gerakan itu gimana. Dan mereka memutuskan untuk ngambil resiko yang lumayan tinggi, which is makan kuda kita lah.
Dan kita udah prepare, emang setiap bidak kita tuh sebenarnya kalau kalian lihat itu udah terkoordinasi. Jadi kuda kita tuh emang dijaga benteng, dan kalau mereka makan pakai peluncur, kita bisa makan balik. Dan kita manage to do that lah. Mereka ngotot, kita juga lebih ngotot. Soal ke-11. Tim yang berhasil adalah tim Shafa. Soal ke-12. Tim yang berhasil adalah tim Joshua. Soal ke-13. Tim yang berhasil adalah tim Shafa. Wah, yes, kita bener. Gue langsung sadar nih, kita nih udah menang dalam jumlah gerakan. Gue langsung mikirnya, kita menangin aja secara agregat gerakan. Kita pastiin aja piece kita aman. Nah, satu-satunya piece yang bisa dimakan, itu gajah kita di C6. Ya udah, gue gerakin aja gajah kita ke B5. Kita main aman aja tuh, secure one more round. Kita main aman aja, jadi kita nggak bisa dimakan. Enggak. Jadinya kita gerakin si bishop. Soal ke-14. Tim yang berhasil adalah tim Joshua. Sudah maju C4. Udah maju C4. Ini udah move terakhir. Abis ini move terakhir. We need to threaten something. But ini move terakhir, so we have to eat them, right? Yeah, we have to eat them. We have to eat them, and then Karena kalau dimanapun kita protect, pasti mereka akan ini kalau kita ini. Jadi after this itu must win untuk kita. Dan sekarang ya whatever we move here, yang penting kita threaten untuk makan something dan move selanjutnya kita execute. Ya, tapi makan itu atau makan king sama aja, atau makan bishop juga sama aja. Tapi pokoknya kita next ini, soalnya kita harus menang. Next game kita harus menang. Ya, harus menang. Let's go. Wah, gerakan mereka mulai serius nih. Mulai nih gerakin benteng menyerang nih. Kita harus bener jawaban selanjutnya. Kalau nggak habis kita. Soal ke-15. Tim yang berhasil adalah tim Joshua. Tim Joshua. Tim Joshua. Yes, akhirnya kita menang game ini. Aku tahu sih kalau kita memang harusnya bisa, dan akhirnya kita bisa execute permainan kita dengan baik. Aku sangat bangga dengan tim ini. Yes, akhirnya setelah pertarungan yang sengit, tim kami bisa menang. Oh my god, we actually made it. That's insane. Like, that's crazy. I think that's the most crazy match I've had this whole season. It's insane. Nggak apa. Gila, yang terakhir beneran sesengit itu, gila. Satu soal doang. Did
jujur kayak kecewa, tapi kayak ya that was a really good game. Kayak kita udah nyampe that far. I didn't expect that karena aku awalnya agak pesimis, tapi ternyata udah sekeren itu ya. Well, at the end kalah sih. Perasaan aku sebenarnya campur aduk sih. Yang dari awalnya kita lumayan pesimis karena lawannya yang gila-gila banget, dan menuju pertengahan game kita lumayan semangat juga karena kita bisa nyimbangin mereka, kita juga bisa makan mereka, even though kita dimakan balik. Dan di akhir itu momen penentu, tapi ya gitu, kita juga kalah akhirnya. Rasanya kayak kok wajar at the same time, tapi juga aduh dikit lagi gitu loh. Padahal kita bentar lagi menang. Cuman ya udahlah ya. Untungnya di awal banget tim kita itu kebentuk, kita punya moto guys, namanya Que Sera Sera. Apapun yang terjadi ya pasti akan terjadi. Keren. Nice game. Oh my god, let's go. Selamat tim Joshua, kalian lolos ke round selanjutnya. Kepada tim Shafa, kalian harus bertanding kembali di deathmatch untuk tetap berada di Clash of Champions. Champions, selamat datang di Team Challenge Clash of Champions Season 2. Selanjutnya, kita akan mengetahui tantangan memori yang akan dihadapi oleh tim Rafael versus tim Nabil. Dalam hitungan 3, 2, 1, Game Crew, open the box. Wah, kita bahas jenis mobil. Ya, nggak ngotak sih ini. Mobil. Wow, apa nih? Kok mobil-mobilan? Ngafalin plat nomor kah? Atau ngafalin apa ini? Pas pertama kali aku ngeliat hal yang aku harus hafalin, aku kayak bengong gitu kayak... Tantangan ini berjudul Memory Madness Auto Quest. Game ini, setiap tim akan menerima ribuan informasi tentang area parkir yang terdiri dari 5 lantai dengan total 410 slot parkir. Gila sih ya. Ngapain di parkiran? Iya. Mobil gue juga lupa parkir di mana. Kita suruh ngafalin platnya. Plat, bisa jadi plat sih. Aku tuh udah expect pasti nanti bakal disuruh ngafalin mobil dan lokasi-lokasi parkirnya. Tapi aku nggak yakin sih. Pasti nanti gamenya bakal lebih susah dari apa yang aku duga. Selanjutnya, kita akan mengetahui tantangan memori yang akan dihadapi oleh tim Gwen versus tim Dea. Game Crew, open the box. Dalam hitungan 3, 2, 1. Nelpon. Nomor telepon. Aku lebih suka ini. Tantangan ini berjudul Memory Madness Phonebook Quest. Aduh, kita gimana cara ngafalin phonebook ini? Phonebook, nomor telepon ya. Tapi kayaknya banyak tuh. Oke deh, kita akan ngafalkan angka-angka nomor telepon nih. Setiap tim akan menerima buku telepon 300 halaman yang berisi ribuan informasi. Ini dibanding season sebelumnya gak bisa di-compare lah, jelas usahaan ini. Bisa lah, nama, nomor, apa lagi? Mikir juga ya, bisa nggak ya kira-kira? Tapi balik lagi yang kita pelajarin dari kemarin adalah games-games itu selalu banyak masuk mentalnya juga ya. Jadi kita harus berusaha supaya yakin dulu yang penting sama kemampuan tim kita. Endurance guys. Tantangan memori yang pertama adalah Memory Madness Auto Quest. Tim Nabil versus tim Rafael. Champions, let the game begin. Tantangan ini terdiri dari 2 fase. Fase Memorize dan fase Review. Fase pertama, Memorize. Pada fase ini,
setiap tim akan menerima ribuan informasi tentang area parkir yang wajib dihafalkan dalam waktu 90 menit. Informasi yang harus dihafal berupa area parkir yang terdiri dari 5 lantai dengan total 410 slot parkir. Terdapat 250 kendaraan terparkir dengan jenis dan warna yang berbeda. Katalog plat nomor kendaraan, waktu kendaraan ketika memasuki area parkir, dan nomor tiket parkir. Hah? Seriusan banget nih, kita harus hafalin ribuan informasi. Ada-ada aja yang mikirin game kayak gini. Untuk game kali ini, kalau dibandingin sama tahun kemarin, ini lebih gila sih. Karena hafalannya banyak banget gitu. Dan aku sebenarnya yakin nggak yakin sih, tapi aku yakin kalau misalnya aku nggak bisa, sebelah juga pasti nggak bisa. Waktu memorize dimulai dari sekarang. Oh ini map. Ada mapnya? Cuma 2. Ini apa? Map. Ini sama 2 data ini. Oh ada MPV, SUV, city car. Itu per lantainya ya? Ini urut jamnya. Sampai... Ya istilahnya kayak kita ngambil data dari suatu sistem kan. Dari jam 10 pagi, tempatnya buka sampai dia jam 19.43 terakhir. Kok ini apa yang jam-jam doang? Ini semua sih di sini, semua infonya. Ini sama nggak 2? Ini plat nomornya bukan kota sih, itu nggak bisa. Pas dikasih datanya, wah itu banyak banget. Kita perlu ngafalin posisi parkirnya, warna mobilnya, jenis mobilnya, plat nomornya, jam masuknya, dan bahkan nomor tiket parkirnya. Itu sih banyak banget, gila. Cuma cara ngafalnya ya. Ini mau dibagi dulu? Ini kita cuma dapat 2 kopi. Cuma 2. Oke, mau bagi mana dulu ya? Ini ada... Slot parkir jenis mobil 250, mau bagi 125 oke? A, B. Wait, can you like, berarti? Jadi kita kelompokin dulu jumlah kendaraannya. Yang misalnya paling banyak itu city car, jadi kita fokus ke city car ya. Pas ngafalin, strategi dari aku dan teman-teman aku adalah kami semua membagi apa yang harus dihafal. Sehingga nantinya semua informasinya akan jauh lebih luas dari yang kami bisa hafal. Nah, bedanya truk sama MPV apa? MPV ada garisnya 6. Truk ada box putih di belakangnya. Box putih. Box terpisah gitu loh, box terpisah putih. Cuma ada 5 Itu cuma nih. Ada 5 doang. Untuk strategi di game ini sih, untuk kelompok aku tuh ada yang mencetuskan, yaitu Rafael. Kita mikir kalau misalnya nggak make sense gitu untuk ngafalin semuanya gitu. Jadi kita bagi-bagi gitu, dan di situ kita coba ngurutin misalnya berapa jumlah di lantai 5, berapa jumlah di lantai 6, dan juga mungkin kayak jam putih berapa. Jadi kita lebih bisa untuk ngafalin secara segmentasi. Ini apa menurut kalian? Ini Sedan or city car? Coba. ada ini. Sunroofnya. Sunroof. Terus kalau ini berarti sedan. Sama sedan. Ini city car. Iya. Sunroof. SUV apa? SUV bedanya? SUV itu dia lebar. Ini. No. Ini MPV. SUV itu? Oh, SUV sama MPV. Banyak ini. SUV itu ada City car lebih besar. City car lebih besar. City car lebih besar. MPV nggak ada gambar seperti itu. Oh iya, like this. Yes. Info-info yang harus dihafal ini sangat challenging karena mereka ini nggak terlalu melambangkan kata atau arti apapun gitu. Misalnya angka random aja, atau waktu random aja, nomor tiket yang random aja. Gimana mau hafalnya? Waktu tersisa 10 menit. Mobil pertama yang masuk, ada yang tahu? MPV merah T17234 PUA jam 10 slot parkir. Nah, gua nggak tahu 621 berarti terakhir. Pas dikasih tahu waktu tinggal 10 menit, itu tim kami langsung kocar kacir. Soalnya
Awalnya kami itu membagi 30 menit buat ngedata, 30 menit buat ngehafal. Sekarang tinggal 10 menit. Ke terakhir A15. T143. Sumpah gue skip gue nggak hapus telepon. Oke. City putih. Apa? Terakhir. Yang terakhir. City kuning. City kuning. Yes, City kuning, nice. C915. Yes, that's right. Awalnya aku kurang yakin karena datanya banyak banget, sampai 1.500 gila. Tapi kalau sama timku, kayaknya aku yakin kita pasti bisa. MPV, City, MPV. Tim aku fokus ngafalin di lantai dengan mobil paling banyak. Dan itu pun kami fokusnya pada bagian tengah-tengahnya. Karena kami mengira kalau misalnya di bagian tengah itu pasti yang ditanyakan juga banyak gitu. Satu. VIP 11, VIP 12. Nah, di pembagian ini aku dapat nomor tiket nih untuk dihafal. Dan itu ada 4 digit dan itu patternnya susah banget aku temuin. Jadi aku beneran ngafalin satu persatu dan dari lantai satu ke lantai yang lainnya. Dan itu banyak banget, tapi aku berusaha semaksimal mungkin buat ngafalin semuanya. Waktu memorize tersisa 1 menit. Aku sadar aku dikejar waktu. Teman-teman juga merasa buru-buru nih. Udah mau selesai waktunya. Ayo guys, bisa. Waktu memorize habis. Champions, selamat datang di Team Challenge Clash of Champions Season 2. Memory Madness Auto Quest, powered by Memory Academy. Memory Academy by Ruang Guru. Kursus latihan daya ingat, fokus, dan konsentrasi dengan berbagai teknik memori yang seru dan menyenangkan. Penuh game, cerita, dan tantangan. Pendekatan hybrid dengan learning session online dan drilling session offline 2 kali per minggu. Dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan mengingat dan metakognisi anak yang dapat diterapkan secara akademik maupun non-akademik. Dengan contoh soal memori yang diambil dari pelajaran sekolah anak. Bersama Memory Academy, siap membawa anak menjadi juara di sekolah dan di dunia. Aku sih cukup pede ya di game ini ya, karena ada Max sama Mao yang cukup kuat di memorinya. Jadi harapannya sih aku bisa menangin game ini. Kalau kita pikir-pikir ya, sebenarnya semua games itu emang lebih susah dibanding season sebelumnya. Semua aspek gitu. Dan kalau di memory ini, kemarin kan cuma hafal 100 doang kan yang season 1. Kita tuh 250. Jadi kayak 2,5 kali lipat. Gak possible untuk dihafal gitu. Gak pede juga sebenarnya, tapi ya gimana, harus main kan tetap gitu. Fase kedua, review. Kedua tim akan bertanding menjawab soal terkait area parkir dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap tim harus menentukan urutan menjawab. Untuk dapat menjawab pertanyaan, champions harus berebut menekan bel terlebih dahulu. Jika champion menjawab benar, maka champion akan tetap berada di posisinya. Sementara, tim lawan harus berganti ke champion berikutnya. Jika champion menjawab salah atau waktu habis, champion harus berpindah ke urutan paling belakang dan berganti dengan champion dengan urutan berikutnya. Jika 2 orang dari masing-masing tim menjawab salah, maka soal dianggap hangus dan diganti dengan soal baru. Posisi pemain harus kembali seperti semula. Terdapat 25 soal yang akan dibacakan. 1 soal benar akan mendapatkan 1 poin. Tim yang berhasil mendapatkan 13 poin terlebih dahulu atau tim yang berhasil mendapatkan poin lebih banyak setelah 25 soal dibacakan
berhak lolos ke babak selanjutnya. Sementara tim yang gagal akan menghadapi deathmatch. Masing-masing tim kapten silakan tentukan urutan bermain. Tim Nabil player 1, Max player 2, Maul player 3, dan Zahran player keempat. Tim Rafael. Player 1, Rafael. Player 2, Yohan. Player 3, Satya. Player 4, Arif. Pemain pertama pada kedua tim silakan maju ke sisi podium. Game dimulai. Soal pertama. Berdasarkan katalog, di slot mana truk pertama kali parkir? Rafael. A6. Halo teman-teman semuanya, aku Lutfi. Dan aku Nicholas. Welcome back to Live Quiz Berhadiah. Kuis seru ini bakal hadir setiap episode, jadi pastikan kamu ikutan terus. Dan yang paling bikin semangat, kuis ini tentu saja ada hadiahnya dong. Kamu berkesempatan mendapat hadiah berupa headphone. Menarik kan? Pengumuman pemenangnya bakal diumumkan di Instagram @ruangguru. So, jangan lupa follow ya, biar nggak ketinggalan pengumuman pemenangnya. Sebelum kita mulai kuisnya, aku mau kasih tahu nih buat teman-teman semua bagaimana cara jawab kuisnya. Yaitu dengan cara scan QR code di layar ini, atau kamu juga bisa ketik linknya di browser. Siap-siap ya, jangan sampai kalah cepat buat jawab kuisnya. Kuy, langsung! Udah siap jawab kuis semua? Ini dia pertanyaannya. Tonton terus Clash of Champions Season 2. See you next time! Selamat datang di Memory Academy, kursus menghafal para juara. Salah satu metode yang biasa saya pakai untuk menghafal secara efisien. Kita ambil contoh perkembangan janin dalam kandungan. Kalau pakai mnemonik, gini caranya. Peri, pengen, blewah, impor, gara-gara, neneknya orang jenius. Mau belajar menghafal jadi lebih seru? Kuasai juga berbagai metode memori lainnya. Daftar Memory Academy by Ruang Guru sekarang. Memory Academy, belajar cerdas, memori kuat, masa depan hebat. Foto model apa, Kak? Mau seperti yang paling atas, Mas. Oh, mau gaya ala Deo. Deo, kasih tau rahasianya. Gini caranya. Belajarnya bukan di sembarang bimbel, tapi di Brain Academy Online UTBK. Cloud UTBK-nya terbesar se-Indonesia. Diajarinnya sama Star Master Teacher berstandar nasional. Aku juga ikut ngajar loh. Banyak banget alumni yang lolos dan tembus PTN impian. Kamu selanjutnya. Buat UTBK dan masa depanmu, pilih yang pasti-pasti aja. Brain Academy Online UTBK. You gotta know when it's time to rework, reinvent, or take a closer look. Keep moving forward, despite the elements. Xiaomi. Hah? Serius nih dari kamera HP? Aku pikir ini jepretan dari kamera mahal loh. Nih lihat nih. Stage di ini loh. Mungkin aku coba untuk crop dulu kali ya. Nah, nggak pecah kan? Ternyata sekeren itu ya hasil dari kamera 12 megapiksel Redmi Note 14 Pro 5G. Ada juga nih fitur AI removal. Jadi kalau misalnya ada objek yang bocor, aku bisa hilangin. By the way, lagi ada new iconic price nih. Dan juga ada new iconic color Sand Gold. Rafael. A6. Salah. Yohan. A57. Salah. Nabil. A53. Benar. Let's go. Yes, 1 poin pertama untuk kita nih. Good job, Nabil. Pertama kali, kirain terakhir. Soal selanjutnya. Berdasarkan katalog, berapa jumlah mobil kuning di area C601 sampai C636?
Nabil. 5. Benar. Oh my god, what the? Tenang aja. Pokoknya kita tetap stay calm, gak usah mikirin skor. Setelah ini kita jawab yang benar. Ayo, Captain. Siap, Kapten. Soal selanjutnya. Berdasarkan katalog, berapa biaya parkir mobil jika keluar pukul 21? 12.000. Benar. Yes, aku bisa nyumbang poin buat tim aku. Aku tuh udah sempet ngitung untuk soal itu. Itu kan truk kuningnya masuknya di jam 7.15 dan dia keluarnya jam 9. Jadi udah 1 jam 45 menit tuh parkirnya. Dibulatkan jadi 2 jam. Jam pertamanya kan 7.000, jam berikutnya tambah 5.000. Berarti kalau ditotalin jadi 12.000. Sayang banget tuh bukan giliran aku buat jawab. Soal selanjutnya. Berapa jumlah mobil warna putih yang ada di seluruh lantai? 47. Benar. Soal selanjutnya. Urutkan jenis mobil dalam katalog dari yang paling banyak jumlahnya. Arif. SUV, sedan, MPV. Salah. City, MPV, sedan, SUV, truk. Benar. Yes, akhirnya kita bisa unggul. Soal selanjutnya. Berdasarkan di gambar, berapa mobil warna hijau yang ada di lantai 7? 18. Benar. Soal selanjutnya. Berdasarkan di gambar, berapa jumlah mobil SUV biru di lantai 5? 11. Salah. 12. Salah. 3. Benar. Wah gila, epic sih, gila. Strategi kita adalah maksimalin apa yang udah kita hafalin masing-masing. Kalau misalnya soal yang dibacain aku nggak tahu, aku langsung cepet-cepet salahin, biar temen aku yang tahu langsung backup dan jawab dengan benar. Soal selanjutnya. Berdasarkan katalog, berapa jumlah mobil berplat T di lantai 6? 4. Benar. Soal selanjutnya. Berdasarkan katalog, area VIP mana yang terakhir terisi? VIP 29. Benar. What is this? Wah, aku bingung banget sih, udah kesel banget. Ini kayak, what is this gitu, ini udah ketinggalan banget, jauh. Waduh, tim Rafael bisa ngejawab dengan benar lagi. Ingatan mereka bagus banget ya. Soal selanjutnya. Berdasarkan katalog, berapa hasil penjumlahan angka terakhir dari tiket parkir Prio 602 dan Prio 702? 6. Salah. 10. Salah. Angka terakhir tiket 2020. 7. Salah. Angka terakhir 9. Salah. Waduh, kan tiket mobil lu kan pasti banyak ya. Nah ini disuruh ngitungin lagi. Soal selanjutnya. Berdasarkan katalog, sebutkan 2 slot tempat mobil city car putih terparkir. Yohan. A704, A712. Benar. Oke, ini nggak mungkin oke sih. Ini nggak mungkin oke. Wah, Yohan ini memorinya nggak main-main ya. Dia bisa jawab 3 soal dengan benar berturut-turut. Gokil sih. Lawan aku ini kayaknya mereka cukup kuat hafalannya dan juga cukup menyeluruh. Terutama si Yohan nih. Yohan bener mulu. Aku jawab 3 kali bener. Aduh kok jago banget ya. Padahal kemarin di game kartu agaknya flop. Mungkin sekarang emang balas dendam kali ya. Soal selanjutnya. Berdasarkan katalog, sebutkan 2 jenis mobil paling awal terparkir di lantai 8. City dan sedan. Benar. Oh. Soal selanjutnya. Berdasarkan di gambar, di slot mana truk merah terparkir? A503. Benar. Soal selanjutnya.
Berdasarkan katalog, apa 3 huruf terakhir plat nomor mobil yang terparkir pada slot VIP 06? PIU. Salah. Berapa? Oh, CO. WOA. Salah. Si Nabil ketika melihat soal itu, dia langsung tahu jawabannya dan dia langsung berbisik, Zahran, COC. Ya udah, aku langsung bergegas mencet bel, aku jawab, UK. Salah. COC. Sumpah benar harusnya. Benar. Benar. Rupanya benar. Wah, akhirnya ada cahaya harapan. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, apa huruf pertama plat nomor mobil MPV merah? A. Salah. Zahra. F. Benar. Wow. Bisa comeback ya nih? Bisa comeback. Semangat sih tim Nabil. Kalian pasti bisa ngejar dah. Soal selanjutnya, berdasarkan di gambar, sebutkan 2 mobil biru berbeda jenis yang parkir berdampingan di lantai 6. Sedan SUV. Salah. MPV City Car. Benar. Soal selanjutnya, sebutkan slot parkir yang paling awal dan paling akhir terisi di antara C628 sampai C636. C621, C635. Salah. C630, C631. Salah. C629, C633. Salah. C629, C634. Salah. Wah, ini udah mulai susah sih soalnya. Kayak sebetulnya ada beberapa pattern yang aku notice, tapi aku nggak kepikiran untuk ngapalin mereka. Jadi ya nggak muncul. Dan aku rasa ya kita semua susah kena itu sih. Gue kalau jadi mereka udahlah deathmatch aja. Di AutoQuest ini pertanyaan-pertanyaannya menurut aku tuh hal-hal yang sangat spesifik banget. Jadi kalau kita menghafalkan hal yang salah, ya kita nggak bisa jawab apa-apa. Jadi kalau aku jadi mereka, mungkin mendingan deathmatch daripada kayak gini. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, berapa jumlah slot parkir khusus wanita yang 5. Benar. Wow, yes! Hoi! Let's go! Soal selanjutnya, berdasarkan di gambar, sebutkan lokasi parkir sedan hijau yang saling berdampingan di area VIP. VIP 21, VIP 22. Salah. 1929. VIP 2830. Salah. VIP 29, VIP 30. Benar. Yes, bener. Betul. Pokoknya ada yang salah gitu. Antara 19, versi saya. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, berapa jumlah kendaraan yang masuk tepat 14.15? 5. Benar. Pas selisihnya udah 2 poin, aku yakin banget kita bisa ngejar. Pokoknya kita harus comeback. Kita kejar, woi. Come on guys, bisa yuk. Kemana aja, Soal selanjutnya, berdasarkan di gambar, selain area prioritas, berapa slot parkir kosong di lantai 6? 5. Salah. 3. Benar. Yes. Benar. Rafael jago loh. Rafael. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, berapa nilai dari X pangkat Y pada plat nomor tersebut? 9. Salah. 81. Salah. 4. Benar. Dia bisa comeback. Gila sih ini. Ini nggak cuma ngafalin doang, tapi ada ngitung-ngitungnya juga. Pangkat pula. Aduh, untung aku hafal plat yang BAO itu. Soal selanjutnya, berdasarkan katalog, sebutkan jenis dan warna mobil yang terparkir di samping kantin lantai 5. Truk hijau. Benar. Wow, let's go. Ngejar. Let's go guys.
Max jago Max. Pas Max sudah mulai ngejar poinnya, aku tuh yakin semangat kami itu kembali menaik dan kami pasti bisa untuk ngejar poinnya. Soal selanjutnya. Berdasarkan katalog, sebutkan jenis dan warna mobil Prio 602. Jika tim Nabil berhasil, maka akan masuk ke sudden death. Jika tim Rafael berhasil, maka akan lolos di tantangan ini. Tim manakah yang lolos di tantangan ini? Udah, kalau mau kuda mah langsung cat langsung. Ada 3. Ini bolong nggak? Ah, ini emang 4. Ini 4 ya. Setiap orang udah besar. Wow. Keren list loh. Ternyata Saya tuh sebenarnya bisa ngapalin dulu satu buku ini. Udah Jaktim 35 detik. semuanya, aku Gwen dan temanku. Halo, aku Kendrick, dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling seru dan paling ditunggu-tunggu. Live Quiz berhadiah! Live quiz ini bisa dijawab oleh siapapun yang nontonnya dari aplikasi Ruang Guru ataupun YouTube Ruang Guru. Jadi jangan kalah cepat ya. Yes, karena quiz ini ada hadiahnya loh. Akan ada satu orang pemenang utama yang beruntung mendapatkan paket belajar gratis di Brain Academy Center selama 1 tahun penuh. Nggak cuma itu, 3 orang pemenang lainnya akan mendapatkan potongan harga spesial setiap pembelian paket belajar di Brain Academy Center. Sebelum main kuisnya, kita akan umumkan nama pemenang dari live quiz episode sebelumnya. Ini dia pemenangnya. Selamat untuk para pemenang! Aku mau kasih tau teman-teman nih gimana cara jawab kuisnya. Yaitu dengan cara scan QR code di layar ini, atau kamu juga bisa ketik linknya di browser. Siap-siap ya, jangan sampai kalah cepat buat jawab kuisnya. Langsung aja, ini dia pertanyaannya. Sampai ketemu di live quiz berikutnya. Tonton terus Clash of Champions Season 2. See you next time. Bye-bye. Seika, Iko, Rex, mau tahu dong rahasia biar juara matematika seperti kalian? Kalian mau jadi juara matematika juga? Ini dia aku seperti caranya. Rahasianya itu untuk belajar di Maxchamp. Karena untuk jadi juara logika itu, kalian harus kuat logikanya, bukan cuma ngapalin rumus doang. Di Maxchamp, kalian bakal diajarin dengan kurikulum Singapore Math loh. Setelah kalian kuat logikanya, kalian juga harus bisa ngitung cepat, supaya kalian bisa jawab soal dengan waktu yang singkat. Maksud cepat apa sih? Coba deh kasih aku soal. Boleh. 1304. Wah, keren. Kok bisa sih? Bisa dong, soalnya di Maxchamp kalian bakal diajarin sampai semua. Nah, kalau kalian udah paham konsep, ngitungnya udah cepet, kalian harus banyak latihan ya. Latihan dari soal basic hingga soal olimpiade. Nah, kalian juga bakal dapat monthly report dari progres belajar kalian. Dan ada star chance yang bakal kamu dapatkan di setiap challenge yang kamu selesaikan. Nah, kamu bisa jadi juara satu se-Indonesia loh. Ayo jadi juara matematika bersama Math Chance by Ruang Guru. Yang kini tersedia di ratusan cabang di seluruh Indonesia. Dadah!
datang di Memory Academy, Kursus menghafal para juara. Salah satu metode yang biasa saya pakai untuk menghafal secara efisien. Kita ambil contoh perkembangan janin dalam kandungan. Kalau pakai mnemonik, gini caranya. Peri, pengen, blewah, impor, gara-gara, neneknya orang jenius. Mau belajar menghafal jadi lebih seru? Kuasai juga berbagai metode memori lainnya. Daftar Memory Academy by Ruang Guru sekarang. Memory Academy, belajar cerdas, memori kuat, masa depan hebat. Foto model apa, Kak? Mau seperti yang paling atas, Mas. Oh, mau gaya ala Deo. Deo, kasih tau rahasianya. Gini caranya. Belajarnya bukan di sembarang bimbel, tapi di Brain Academy Online UTBK. Cloud UTBK-nya terbesar se-Indonesia. Diajarinnya sama Star Master Teacher berstandar nasional. Aku juga ikut ngajar loh. Banyak banget alumni yang lolos dan tembus PTN impian. Kamu selanjutnya. Buat UTBK dan masa depanmu, pilih yang pasti-pasti aja. Brain Academy Online UTBK.